Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking wasiat songo al khifdul awqati utawi ngreksa pira-pira wektu. Wasrif lan nindakno sapa sira. Ila taati maring pira-pira ketaatan waktaka ing waktu sira kullahu sekabianing waktu. La tatrukan ojo ndadekno sapa sira waktan ing waktu sudan ingkang den anggurake mutasahila khali kemampang. Wa tasiru lan dadi awqatul mubahi apa pira-pira waktune perkara kang den wenangake biniyatin kelawan niat masrufatin kang den tindakake fil khairi ing dalem perkara bagus fashu mongko eling sapa sira bila tila kelawan ora pepeko. Nah, di antara wasiat lagi atau untuk menempuh jalan supaya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah kita menjaga waktu-waktu kita. Yang di setiap waktu gunakanlah untuk di jalan ketaatan, di jalan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata musonef. Jadi setiap ada kesempatan, ya, ada waktu, gunakan, arahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara apapun. Yang di situ memang bernilai ketaatan, mungkin dengan jalan berzikir, dengan jalan melakukan kebaikan, menolong orang, membantu orang, dengan cara belajar, ya, atau yang lain, kebaikan-kebaikan yang di situ bernilai kebaikan. Dan janganlah kita itu menghina kebaikan atau merendahkan kebaikan meskipun itu kelihatannya remeh, yang di situ bernilai kebaikan. Seperti kita bertemu orang dengan wajah yang ceria, itu kan termasuk kebaikan. Rasulullah pernah bersabda itu, janganlah engkau rendahkan setiap kebaikan, walau antal ka akhaka biwajhin thalib, meski itu sekedar hanya berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, saudara kita dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang sumringah. Karena itu termasuk ibadah, termasuk sedekah. Janganlah kita meninggalkan waktu-waktu itu untuk sesuatu yang tidak ada nilainya. Ya, sesuatu yang bernilai sia-sia, jangan sampai. Ya, sia-sia berarti ya tidak ada kemanfaatannya, tidak ada faedahnya, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, jangan sampai. Kalau bisa, tapi kita arahkan semua untuk supaya bernilai ketaatan. Nah, karena waktu-waktu yang mubah dengan niat kita jalankan untuk kebaikan, di situ juga akan bernilai kebaikan. Ya, waktu-waktu mubah ya, dengan niat yang baik itu juga nanti bisa menjadi baik, bisa menjadi bernilai ibadah, atau setiap kebaikan apapun, yaitu biniyatil ibadah tasirul adah ibadah. Dengan niat, ya, biniyatil sholihah tasirul adah ibadah, dengan niat yang baik, niat dan kebaikan, kadang kebiasaan-kebiasaan itu bisa menjadi sebuah ibadah. Wazi' lan bagio sapa sira bi'aunillahi kelawan pitulungi Allah waktaka ing waktu sira, wasrifan lan nindakno temen sapa sira kulan sekabehane wektu bima kelawan nglakoni barang wa kang utawi malaikun iku patut mutabatila khale jungkung ibadah. Ya. Jadi kalau bisa kita jadwal, kita bagi-bagi waktu kita arahkan di situ yang memang patut sebagai seorang hamba, ya, untuk selalu beribadah. Jadi kita bagi waktu kita jadwal. Mungkin pagi ini kita
ingin baca wirid ini, atau mungkin nanti kita jam segini kita sholat duha dan yang lain. Ini untuk bekerja, itu kita kalau bisa kita bagi-bagi. Yang tentu itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita usahakan, kita jadwal keseharian kita. Ya, kalau bisa jangan sampai satu hari itu tidak ada yang bernilai ibadah. Meskipun itu berupa kebiasaan-kebiasaan, kalau bisa kita arahkan untuk bisa bernilai ibadah. Tidur sama Maya kita arahkan untuk ibadah. Supaya apa? Supaya nanti kita semangat dalam beribadah. Supaya kita nanti semangat dalam mencari nafkah. Nggak apa-apa, istirahat kita niati sebagai ibadah. Faidha bada mongko tatkelane wis ketinggalan fajrun apa fajar fasoli mongko salat fajar sapa sira takhusyan hale nguti-nguti khusyuk mutadabbiron tur hale angen-angen likiraatin maring maknane wacan mutakamila lan hale nyampurnaake. Seperti ketika mulai pagi fajar menyingsing, fajar tiba, ya, fajar sodik keluar, kita sudah beribadah dengan sholat fajar, ya, baik sholat sunnah subuh yang mana itu sabdanya Rasulullah sholat rakaat al-fajri khairum minad dunya wa fiha, keutamaannya bahwa sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih utama, ya, daripada dunia seisinya. Kemudian kita sholat subuh, ya, berusaha untuk khusyuk dengan menghayati maknanya, dengan merenungi makna bacaan yang kita baca pada saat sholat. Jadi di antara supaya sholat kita tidak khusyuk itu adalah kita merenungi makna dari apa yang kita baca. Allahu Akbar, kita renungi Allah itu maha besar. Tidak ada yang besar, yang kuasa, yang agung kecuali Allah. Allahu Akbar. Kemudian kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kita renungi, kita hayati setiap apa yang kita baca. Nah, itu yang bisa menjadikan diantaranya kita itu sholatnya bisa khusyuk, Wajahat lan nemen-nemen non sapa sira litukhdira drapun ngelingake sira fi sholatika ing dalem salat sira, ngelingna qalbaka ing ati sira. Jahdan kelawan nemen-nemeni balighon kang banget kaitanala supaya merkoleh sapa sira fadhailan ing pira-pira keutamaan. Latan saujo lali sapa sira anallah ing satune Gusti Allah nadhiru qalbika iku zat kang ningali, zat kang mirsani ati sira. Wa khudura ulan oleh khudure Allah wa syuhudaulan oleh ndeleng Allah laka maring sira faujila mongko wedya sapa sira. Ini berusahalah dengan sungguh-sungguh ketika kita sholat, kita menghadirkan hati kita. Kita tidak hanya sholat, gerakan, baca, tapi kita coba untuk menghadirkan makna yang kita baca, menghadirkan hati kita, tidak lupa, tidak lalai, tidak ngelamun pada saat sholat, tapi hati kita hadir, ikut sholat. Ya, di situ dengan usaha yang benar-benar supaya hati kita, ya, itu bisa hadir di dalam sholat dan supaya kita bisa mendapatkan keutamaan di dalam ibadah sholat. Janganlah kita lupa bahwa sesungguhnya Allah itu selalu melihat hati kita. Jadi Allah itu tidak melihat rupa, tidak melihat pakaian, tidak melihat, tapi melihat hati kita ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sholat, ya, hati kita dilihat oleh Allah, itu hadir dalam sholat. Ya, Allah menyaksikan kekhusyuan kita, kehadiran hati kita dalam ibadah sholat. Ya, maka disitulah maka kita akan dapat keutamaan, ya, keistimewaan dalam ibadah sholat. Dan marilah kita merasa takut ketika Allah melihat hati kita dalam keadaan sholat, ternyata hati kita lalai,
ternyata hati kita memikirkan sesuatu yang lain, ya, tidak hadir di dalam sholat. Ya, itu yang harus kita usahakan, itu harus kita usahakan. Gimana cara latihan? Di antaranya adalah tadi dalam ibadah sholat, ya, kita tadabbur, kita merenungi makna yang kita baca. Atau kalau tidak, hanya kita sadar bahwa dalam sholat itu kita menghadap kepada Allah. Dalam sholat kita itu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas ketika kita munajat kepada Allah, ternyata hati kita tidak hadir. Ternyata hati kita memikirkan sesuatu yang lain. Nah, marilah kita selalu memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan hati kita bisa hadir dalam ibadah-ibadah, utamanya sholat yang kita jalankan. La tatrukan wallahu a'lam bishawab.